Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherly Silviani dengan ID 1048595 dari kelas TPD 9, asal kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan program studi pendidikan matematika. Pada hari ini saya akan menjelaskan ulang materi tentang lobby yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lobby dalam KBBI, lobby didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam kekaitannya dengan penguatan atau pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi. Nah, contohnya itu bisa berupa parlemen dan partai politik, ataupun kalau di sekolah-sekolah itu sebagai pemilihan ketua OSIS, atau di kampus bisa juga sebagai pemilihan ketua BEM ataupun BLM. Nah, dalam bisnis, lobby adalah upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli maupun itu individu ataupun secara kelompok. Selanjutnya yaitu lobby dan komunikasi. Lobby biasanya digunakan oleh public relation yang merupakan salah satu bidang dalam ilmu komunikasi. Menurut Ono Ujjana Effendi pada tahun 1984 terdapat 4 teknik komunikasi yang dilakukan dalam lobby bisnis. Yang pertama ada teknik komunikasi informatif, yang kedua ada teknik komunikasi persuasif, yang ketiga ada teknik informasi instruksi, dan yang keempat itu ada teknik informasi manusiawi. Contohnya itu seperti perusahaan Aldebaran ingin membeli lahan di Desa Sekar Maju untuk dibuat sebuah perumahan, karena jika membuat perumahan di situ itu akan menjadi strategis sekali karena tempatnya dan suasananya itu bagus dan kondusif untuk dibuat perumahan. Selanjutnya yaitu strategi lobby. Lobby bisnis dapat dilakukan dengan beberapa tahap strategi komunikasi yang meliputi, yang pertama itu ada menganalisis keadaan, yang kedua itu menentukan partner, yang ketiga membentuk partner bisnis, yang keempat menentukan tujuan bisnis, yang kelima itu merumuskan penyebab masalah dalam bisnis, yang keenam ada memperhitungkan media, dan yang ketujuh itu mengembangkan kasus, dan yang kedelapan itu menjaga fleksibilitas. Selanjutnya itu komponen praktik lobby. Komponen dalam proses komunikasi terdapat komunikator, pesan, dan komunikan. Sedangkan dalam lobby terdapat minimal 3 komponen, yaitu pertama pelobby sebagai komunikator, yang kedua informasi yang disampaikan komunikator, dan yang ketiga target lobby atau sasaran sebagai komunikan. Selanjutnya yaitu fungsi lobby. Fungsi lobby yang pertama adalah melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan. Yang kedua adalah membangun koalisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu mewujudkan rasa toleransi antara pelaku komunikasi dengan organisasi yang lainnya. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk kegiatan yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Selanjutnya yaitu fungsi lobby. Fungsi lobby yang pertama adalah melindungi kepentingan organisasi dan lembaga bisnis dengan cara membuka komunikasi dengan pihak keputusan. Yang selanjutnya yaitu fungsi lobby. Fungsi lobby yang pertama adalah
melindungi kepentingan organisasi dan lembaga bisnis dengan cara membuka komunikasi dengan pihak pengambil keputusan. Yang kedua, membangun koalisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Yang ketiga, mewujudkan rasa toleransi antara pelaku komunikasi dalam organisasi. Nah, terus yang keempat itu yaitu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk kegiatan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lobby. Yang pertama itu waktu yang tepat untuk suatu pesan. Yang kedua itu bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti atau maksudnya sopan. Yang ketiga itu sikap dan nilai yang harus digunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang keempat itu sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif. Dan yang kelima itu jenis kelompok di mana lobby dan dapat dilaksanakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya.